Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir program paling fenomenal di Indonesia, Viral Tapi Hoax. Bersama saya Gaib Marun Sigit dan saya bersama dengan pemirsa fakta dari Aji Jakarta, Bang Asnil, Bambani, Amri. Halo Bang. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Saya ngelihat Bang Asnil terkenal sekali nih. Ada di beberapa potongan video, termasuk di berita. Katanya Anda membawa hoax. Amarzoni dibebaskan oleh Prabowo. Kita membongkar hoax, kemudian hasilnya ternyata itu dibikin hoax lagi. Ya ampun. Kemudian sama teman-teman Kompas didibang lagi bahwa itu adalah hoax. Kita mendibang diri sendiri. Emang luar biasa nih. Luar biasa. Jadi ribut perang bener ini. Nih mulai hari ini saya canangkan nih bahwa Anda mau perang dengan kami, kita ajak perang. Ya. Kita bermain dengan opini, tapi kita yakin bahwa kita benar karena kita mengungkap fakta. Kalau Anda kan hobinya mengungkap hoax gitu. Jadi kita tidak akan menyerah meskipun kami tinggal segelintir orang. Anda banyak, bahkan ribuan. Kami tujuannya untuk memberikan kebenaran, Anda tujuannya adalah mendapat keuntungan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kata pepatah Brazil, kebenaran akan menemukan jalannya. Gitu Bang. Amin. Ya, oke. Yang pertama kita akan membahas beberapa informasi yang beredar terkait dengan sejumlah info yang kita dapatkan. Saya nggak mau bacain lagi karena nanti sama Anda dipotong. Sama Anda dipotong, kemudian Anda ngomong tuh, apakah informasi dari orang ini benar? Wah. Kita udah tahu cara Anda malih, kita nggak akan tertipu lagi. Ya. Oke. Informasi yang pertama Bang. Yes. Fakta atau hoax? Purbaya akan sewa hacker untuk bobol data anggaran DPR. Hoax, udah pasti hoax. Udah pasti hoax ya. Masa institusi lembaga pemerintah itu pakai hacker gitu kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kan Purbaya kemarin ngomong hacker juga. Ya itu konteksnya bukan berbeda, bukan dalam data anggaran DPR kan. Oh, oke. Bukan, masa sih dia mencari data DPR dia harus pakai hacker? Institusi resmi pemerintah itu kan ada BPK gitu kan. Dan nggak boleh dia bersama dengan hacker yang nggak boleh. Jelas gitu ya. Itu kriminal kemudian data itu diambil, misalkan abang hacker nih gitu ya. Saya Menteri Keuangan, bang ambil data itu gitu. Dan data itu saya pakai untuk secara kerja kelembagaan, itu kan nggak boleh. Tapi mekanismenya nggak ada. Jadi informasi gimana ini? Nah jadi ada yang ini takut dipotong lagi. Gak usah khawatir Bang. Jadi Purbaya ini dibilang akan menggunakan jasa hacker untuk bobol data dari DPR. Nah, oke kita sebutin sumbernya dulu deh. Sumbernya sebentar. Ini muncul di salah satu Facebook, akunnya Ardi Ardas. Jadi dia memposting, dia berceritalah tuh pada 27 Oktober kemarin. Bercerita bahwasannya Purbaya punya gebrakan sewa hacker untuk membongkar anggaran tak jelas. Dan di situ ada semacam kayak berita Bang. Kayak berita, ada kutipan wawancara. Dan setelah kutipannya, ujar Purbaya di sela rapat internal. Jadi penulis berita kayak hadir dalam rapat internal. Dia ikut luar biasa nih. Siapa namanya itu orang? Ini Ardi Ardas. Ardi Ardas. Kita belum tahu nama asli atau palsu asli enggak ya. Pokoknya namanya Ardi Ardas ya akunnya. Ada akun namanya Ardi Ardas. Ini kalau jika namanya mirip, ya itu bukan, ini hanya kebetulan saja. Kebetulan aja karena emang akunnya namanya itu. Ya. Jadi di situ ada kutipan, ditulislah kayak imajiner. Ini wawancara imajiner. Mana mungkin dia bukan pegawai pemerintah Kemenkyu hadir dalam rapat internal dan memberitakan rapat internal itu kan membocorkan rahasia negara juga kan. Gak mungkin. Nah panjang di situ, intinya adalah adanya keinginan untuk memberantas korupsi, tetapi dengan cara yang enggak lazim atau ilegal gitu.
Nah, ini kan bukan karakter kalau Menkyu melakukan itu kan sangat-sangat tidak apa ya, tidak Nggak make sense lah ya. Ya nggak masuk akal juga kan ya. Padahal ada mekanisme BPK, tinggal Ya. minta audit dari BPK, Menkyu menyurati BPK atau dari PPATK, koordinasi itu bisa digunakan. Nah, ini ada fotonya seperti di belakang ini. Ada khas Purbaya ya, jempol ya. Pakai jempol ya. Jadi seolah-olah ini adalah kutipan dari dia dan ini kita temukan ini adalah hoax. Nggak ada informasi sahih yang kami temukan yang kredibel yang menceritakan, menarasikan adanya fakta ini. Meskipun Purbaya sempat ngomong soal hacker dalam kasus beda konteks ya. Beda konteks ya, kasus Cortex apa gitu ya? Cortex ya. Ya, Halo, ada orang. Iya. Hai. Dari teman-teman dari Universitas Kuning. Kuning, Universitas Indonesia. Indonesia, selamat datang. Selamat datang. Bisa dengerin nggak di luar? Oh, nggak pakai radio kan? Oh, pakai radio. Coba kan dengerin kan? Coba dengerin nggak? Dengeran. Nih buat teman-teman, kita lagi bikin program viral tapi hoax. Ya. Kalau Anda pengen tahu bedanya berita fakta atau hoax, undang kami ke kampus Anda. Oke, nah apa tuh? Sempet ngomong soal hacker kan Purbaya kan? Ya. Dengan Cortex ya. Cortex ya. Gitu. Karena dia tahu Cortex itu dia proyeknya triliunan gitu kan. Tapi ketika diimplementasikan di zaman awal-awal Sri Mulyani itu kan banyak kegaduhan ya. Banyak yang mengalami kendala, tidak bisa aksesnya ternyata tidak smooth ketika penggunaannya di awal-awal itu nggak smooth. Nah, ketika peralihan ganti Purbaya berkomentar soal Cortex itu. Dan Cortex ini sangat penting bagi pendataan digitalisasi. Kalau saya prinsip ya Bang ya. Secara teknologi kita memang harus ke sana. Proses pemungutan pajak, pelaporan pajak dan lain-lain kita memang harus menuju ke sana. Cuman bagaimana kemudian perlindungan data pribadi, penyimpanan datanya itu bisa dilakukan secara baik gitu kan. Ini kan tantangan dari Purbaya kan sekarang kan di situ tuh. Nah, Cortex ini yang itu kemudian dinilai Pak Purbaya waktu itu komentar soal itu ya. Karena Cortex biayanya cukup mahal ya. Ya, triliunan. 1 triliun. 1 triliun, tapi ternyata dalam proses penggunaannya aplikasinya wajib pajak mengalami banyak kendala. Bahkan orang pajak pun juga masih bingung gitu. Jadi mudah-mudahan bisa segera dijalankan. Informasi bahwa Purbaya akan sewa hacker untuk bobol data anggaran DPR. Kita lihat hoax ya. Oke, lanjut. Fakta atau hoax? Prabowo perintahkan Kopassus untuk menyamar demi ungkap polisi agen narkoba. Wow. Kita dengar dulu aja kali ya. Ya, kita dengerin ya. Presiden menerima laporan rahasia dari Badan Intelijen Negara mengenai jaringan narkoba terbesar yang beroperasi di bawah perlindungan oknum kepolisian. Jaringan ini telah lama menjadi duri dalam daging bagi aparat penegak hukum dan penyamarannya begitu rapi sehingga sulit untuk dibongkar. Presiden tahu bahwa operasi ini membutuhkan seseorang yang tak hanya tangguh tetapi juga mampu menyusup tanpa dicurigai. Nah, siapa lagi kalau bukan militer gitu ya. Jadi banyak di Indonesia itu orang-orang yang percaya pada teori konspirasi. Paling laku konspirasi itu. Menghubung-hubungkan ini cocok logi gitu ya. Jadi ada kekuatan yang di luar kelaziman yang datang yang kemudian akan melakukan mengambil alih, mengubah ataupun melakukan kooptasi gitu kan. Nah, itu dilakukan dalam video ini. Dan penggarapannya cukup serius, mulai dari pengambilan gambar, penggunaan AI dan lain-lain gitu ya. Termasuk tadi terdengar walaupun itu AI suaranya, tapi itu cukup menegaskan ini penggarapannya serius gitu. Dan suaranya mirip manusia ya. Mirip manusia. Lembut, enak gitu buat didengerin beritanya. Dan apalagi Prabowo adalah mantan Kopassus dan narasi di sini adalah Kopassus. Kopassus perempuan yang disebutkan masuk ke markas narkoba menyamar jadi wanita malam dan ternyata itu nggak benar semua gitu kan. Ini kayaknya siapa nih yang nyebarin namanya?
Cahaya Hikmah Story. Masya Allah. Bagusnya di YouTube ini, di YouTube ini. Cahaya Hikmah YouTube ini bagusnya tuh isinya itu ceramah ya, atau kultum subuh. Jangan nyebarin hoax kayak begini. Apa itu namanya? Cahaya Hikmah Story. Hikmah. Jadi nama konten aja supaya membetot ya. Penonton mau datang gitu ya. Wah, hikmah. Nggak ada cahaya, nggak ada hikmahnya gitu. Ini buat konten cahaya. Cahaya aja kita bilang ya, Cahaya Hikmah ya. Bandar narkoba. Kayaknya terinspirasi satu dari penangkapan atau serangan gembong narkoba di Brazil, di Rio de Janeiro ya. Sepertinya enggak, karena ini tayang 2 bulan lalu, Bang. Oh, sebelum? Iya, sebelum itu. Atau dia terpengaruh film-film Yes, film-film Hollywood. Yang polisi nyaru masuk ke gembong narkoba. Yes. Seolah-olah dia jadi bandar, seolah jadi teman, padahal dia ngasih informasi yang mahal. Kayaknya gitu ya. Iya, bener. Jadi ini dia kalau nggak nonton film James Bond atau film-film yang lain. Benar. Jadi story yang dibangun dia itu seperti story yang ada di film-film Hollywood. Dan ya tahu sendiri kan warga kita banyak yang percaya teori konspirasi, apalagi kemudian videonya dikemas dengan AI, dengan perempuan cantik dan lain-lain. Dan kadang orang Indonesia banyak netizen tuh nggak peduli sumbernya dari mana. Ya. Pokoknya begitu dia nongol, apalagi dengan nama-nama tertentu, dianggap kebenaran aja gitu. Nah, masalahnya lagi konten ini kan tayang di YouTube. Kemudian penggalan informasinya diambil oleh para kreator di Facebook dan dibikinlah konten seperti belakang ini gitu ya. Letnan Handayani diutus Presiden Prabowo bla 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 sekian. Itu gitu. foto-foto siapa diambil juga? Nggak tahu. Foto siapa dicomotnya itu ya? Nama Letnan Handayani siapa lagi itu? Jadi foto yang pakai baju seragam itu ketika dia lagi dinas, foto pakai baju tank top itu ketika dia lagi menyamar sebagai wanita malam. Fix dia kebanyakan nonton film konspirasi dan detektif ini kayaknya. Benar. Apalagi dia mengaitkan dua lembaga TNI dan Matra Polri gitu kan. Dan dua matra ini sering punya masalah di lapangan seperti kayak judi di Lampung itu kayak yang ditembak gitu kan. Dan narasi seperti ini wah kayaknya menjadi story yang menarik. Nah, ini yang menginspirasi. Memang banyak yang nonton. Kalau di Facebooknya banyak, Bang. Yang di Facebook itu yang like aja 8 ribuan, yang share 203. Yang like 8.000 tuh gede banget. 8.000. Gede banget itu. Iya, 8.000 yang like, terus yang share 203. 203, ya lumayan. Luar biasa ini. Cuman ada juga kontennya kalau mau butuh hiburan bisa dilihat komennya. Jadi ada komennya yang berusaha untuk membantah hoax, masa iya misi khusus intelijen dipublikasikan. Iya. Nah, ini benar juga. Jadi kalau misi khusus atau misi intelijen itu nggak mungkin diinfo ke semua orang. Ketahuan dong nih detektifnya si cewek ini. Intel Melayu banget. Mungkin dalam beberapa praktek ada memang ya orang menyamar itu bagian dari pekerjaan, tapi kan bukan berarti diinfo. Berarti si detektif ini udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain tuh terumbar gitu. Aduh, oke Bang. Oke. Informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo perintahkan Kopassus untuk menyamar demi ungkap polisi agen narkoba, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Selanjutnya, fakta atau hoax. Jaksa Agung miskinkan DPR yang korupsi karena tidak mau sahkan RUU perampasan aset. Nah, kita tahu perampasan aset ini bahasan yang tidak pernah selesai. Ya. Sempat akan dibahas secara maraton usai demo kemarin. Ya. Tapi seperti biasa gayanya politisi kita, anget-anget tai ayam. Kami akan bahas, kami setuju perampasan aset. Ya. Kami akan dukung rakyat. Begitu udah adem, Saroni CS dikembalikan statusnya dan lupa dengan perampasan aset. Ya udah. Kemudian muncullah informasi ini. Benar. Jadi memang RUU perampasan aset ini perlu kita ketahui ini adalah desakan salah satu demo besar yang terjadi bulan Agustus kemarin.
17+8. Salah satunya adalah RUU perampasan aset ini harus segera diketuk palu karena ini merupakan amanat dari desakan para demonstran kemarin, dan melihat kondisi darurat korupsi yang begitu kentara belakangan ini, Bang Gaib. Nah, jadi ini muncul lagi nih, kalau nggak salah ini pernah kita di Bang juga terkait dengan RUU perampasan aset ini. Jadi ada sebuah postingan di lagi-lagi Facebook lagi nih Bang. Jadi di Facebook yang menarasikan bahwasannya DPR kena batunya dan lain-lain lah, dan disebut karena gara-gara undang-undang perampasan aset ini belum diketuk palu. Dan Jaksa Agung akhirnya turun tangan dan katakan meminta atau turun tangan miskinkan para anggota DPR yang korupsi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Pada faktanya, Jaksa Agung pernah berkomentar terkait dengan hukuman untuk koruptor. Dia bilang penjara saja ternyata belum cukup. Tetapi Jaksa Agung tidak bicara soal undang-undang perampasan aset. Jadi ada konteks perampasan aset sebenarnya nggak ada dalam narasi ini sebenarnya, tapi kemudian dikaitkan oleh si pembuat konten yang di belakang ini. Apakah jadi pernyataan ini disampaikan oleh Jaksa Agung itu pada bulan Agustus, tanggal 28 Agustus 2025 berarti ya. 2025. 2023. 2023 ternyata. Lama dong. Iya, bentar. Kita cek artikel aslinya ditulis oleh Tempo itu 28 Agustus 2023, Bang. Benar berarti ya. Dan Jaksa Agung bilang memang mengancam memiskinkan koruptor dengan mengejar aset-aset tidak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara. Tetapi konteksnya bukan undang-undang perampasan aset ya. Memang pemberantasan korupsi berarti ya? Ya, pemberantasan korupsi. Jadi bukan ada kaitan dengan undang perampasan aset. Jadi tidak ada kaitannya. Tapi di narasi hoax yang beredar itu dinarasikan itu adalah undang-undang perampasan aset. Dan di pinggirin dikit, kalau DPR tidak mau bahas akan ikut dimiskinkan ya. Ya. Dan memang ini salah satu bahasan yang seksi di media sosial nih, karena bahasan tentang undang-undang RUU perampasan aset ini menjadi bahasan utama ketika demo dan aksi kemarin. Dan sebenarnya semua anggota DPR tuh mendukung, semua fraksi juga tidak ada yang menolak sama sekali. Tapi seperti biasa setelah itu lupa. Ini berarti baru muncul ya? Ini baru muncul. Ini postingan ini yang menghubungkan pernyataan Jaksa Agung dengan undang-undang perampasan aset ini tayang sebentar. Di Facebook berarti kan? Di Facebook, Bang. 2 minggu yang lalu berarti Oktober ya? Oktober lah ya. Oktober pertengahan lah ini ya. Jadi seolah-olah akan ada dia mengiring pemirsa konten dia untuk berpihak ataupun mendukung Jaksa Agung untuk segera menangkap DPR yang korupsi jika undang-undang perampasan aset ini enggak dieksekusi. Luxbox ya. Iya. Nah, memang sekarang nih lagi banyak video yang beredar di Facebook, TikTok yang terkait, yang modelnya kayak video bergambar gitu, kemudian banyak tulisannya di depannya itu loh. Iya, benar. Nah, itu sebenarnya kalau untuk media itu nggak pernah kayak begitu media. Benar. Karena dari sisi estetika itu tidak elok untuk dilihat gitu. Cuman kan publik kadang suka ya udahlah dia dimakan aja kayak gitu. Ini kebutuhan dari sebenarnya pembuat konten ini dia pakai FB Pro ya Bang. Dia ngejar dolar dan memang nyari duit ya. Nyari duit ini. Jadi apalagi dia mendetailkan dalam komennya itu atau dalam hashtag yang dipakai memang FB Pro gitu ya. Sorotan dan sengaja untuk mencari viewer dan mencari komen. Ya, ini yang like 50.000 loh.
konten kayak gini. 50.000 untuk konten hoax yang ditulis asal-asalan dengan imajinasi, dan Anda me-likes konten hoax itu, kemudian Anda share, dan yang dapat duit adalah orang yang bikin hoax. Iya. Jadi tolong beritahu saudara, anak, orang tua, mbah, tante, nenek, kakek kita untuk tidak menonton atau percaya, me-like atau men-share video yang beredar di Facebook maupun TikTok atau sosial media, di YouTube dan lain-lain, yang isinya tidak jelas, yang sumbernya juga tidak jelas. Apalagi dengan tulisan yang begitu banyak tanpa menyertakan sumber atau narasumber yang bicara. Apalagi dengan huruf-huruf E-nya diganti 3, A-nya diganti 4, O-nya diganti 0. Yes, benar. Itu udah pasti hoax gitu. Jadi tolong bantu kita untuk ikut kita memberikan informasi kepada publik, mengedukasi publik agar tidak percaya dengan konten hoax model seperti ini. Karena kalau Anda percaya dan Anda ikut nyebar, maka akan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat kita. Kebencian, rasa frustasi, ketidakpercayaan pada pemerintah, satu sesama lain, dan lain-lain itu bisa menimbulkan kekacauan. Jadi, dan Anda cuma mendapat likes-nya, tapi dia yang dapat duitnya. Mendingan Anda share konten kita, tidak tapi hoax, atau Anda likes konten kita, yang pasti itu kan bermanfaat buat masa depan anak dan cucu kita. Dan ini banyak, semakin kesini semakin banyak lah. Iya, karena Facebook Pro itu ada duitnya nih loh. Iya, Dan mereka tahu konten hoax yang mereka bikin pasti orang suka, pasti orang likes, dan pasti mereka share kemana-mana. Makin banyak yang share makin bagus kan, karena dibuka banyak orang. Agak ngeri nih sebenarnya situasi ini. Aduh, capek juga kadang bang kita bang. Iya benar. Capek nih, sampai suara serak begini nih loh. Setelah kita di bank, pernyataan kita dipelintir, dibikin lagi. Coba bayangin. Buat teman-teman Komdigi, ayo bantu kita juga dong. Biar bareng-bareng nih kita memberantas hoax yang udah makin menggila ini. Oke. Informasi yang menyebutkan Jaksa Agung miskinkan DPR yang korupsi karena tak mau mensahkan RUU perampasan aset. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Lanjut. Fakta atau hoax? Mantan Presiden Jokowi minta rakyat patungan untuk membayar kereta api cepat Wus. Nah, ini sudah pasti hoax ya, karena kan sudah di take over sama Prabowo. Oh iya. Jadi bisa cepat dong jawabannya itu ya. Iya, ini cepat jawabannya. Tapi banyak orang percaya nih loh. Itulah bedanya dunia nyata dan dunia maya di dunia digital. Dan sering-seringlah baca media terverifikasi Dewan Pers ya. Bahkan sesuatu yang kita anggap udah pasti hoax saja, itu masih banyak orang yang percaya. Benar. Masih ada yang bilang ngapain lu nyuruh-nyuruh kita bayar. Coba. Artinya dia percaya dengan info ini. Ya. Padahal udah jelas bahwa untuk Wus ini Presiden akan mengambil alih, Presiden akan bertanggung jawab, dan akan melunasi hutang dengan China. Duitnya dari mana? Itu belum jelas. Ada yang bilang dari duit hasil rampasan. Koruptor. Saya jadi inget perang zaman dulu. Rampasan perang. Harta rampasan perang ya. Rampasan perang ya. Iya, memang dulu kan ketika Indonesia merdeka kan aset-aset itu kan dinasionalisasi ya. Iya. Jadi ini memang informasi ini dibikin hoaxnya itu kentara ketika ada screenshot bang, screenshot yang menjelaskan soal Jokowi minta rakyat patungan bayar Wus ini. Jadi ada judul sebuah berita diganti oleh pembuat konten ini. Ini adalah satu media Gelora. Berita aslinya adalah di postingan screenshotnya itu adalah di portalnya, di portal aslinya. Memang fotonya benar.
Backgroundnya bener juga. Backgroundnya bener, fotonya bener, bajunya bener. Bukan ini, baju putih kalau baju putih ya. Yang hoaxnya itu baju putih. Kemudian iya. ada tanggal di sana itu benar, ada logo nama media juga di sana benar. Judulnya yang nggak benar. Judul aslinya adalah disalahkan soal utang proyek WUS, Jokowi .2 tujuannya bukan mencari laba tapi keuntungan sosial. Kayak baru kemarin berarti ini ya? Belum lama ini 27 Oktober. Karena foto Pak Jokowi juga foto yang pas dia udah sakit ya? Ya. Dan ini dipelintir diganti judulnya dengan seolah-olah Jokowi yang minta warga untuk patungan. Nah, dan jelas-jelas Jokowi bukan siapa-siapa lagi dalam pemerintahan kita. Nggak mungkin dia bisa memerintahkan rakyat buat bayar utang. Iya, begitu. Jadi cek dari verifikasi media yang beritakan ini juga berbeda dengan postingan ini. Sudah dipastikan informasi ini adalah hoax. Ya. Judulnya aja bisa sampai 5 baris. 5 baris dan ada kalimat sambung yang sebenarnya nggak perlu huruf besar juga dipakai. Ya. Jadi memang informasi bahwa Jokowi minta melunasi utang itu tidak benar karena utang WUS sudah akan di take over oleh pemerintah dan pemerintah juga akan melakukan negosiasi dengan pemerintah Cina untuk terkait dengan utang. Nah, ini diposting ada postingan di sini Bang, ya, kiri. Di sebelah kanan. Dia nanya apakah kita siap untuk patungan dan mengajak orang untuk komen kan akhirnya. Iya. Interaksinya makin tinggi jadinya. Tapi Agus Abdurrahim ini yang punya konten? Iya, dia yang posting. Ada gambar, ada wajahnya, ada namanya, tapi seperti biasa kalau di digital itu wajah dan nama itu tidak bisa kita bilang bahwa itu adalah nama dia. Nah, itulah yang mengkhawatirkan sebenarnya karena orang bisa punya akun sangat banyak dengan wajah dan nama yang terserah dia mau pakai nama siapa. Jangan sampai juga nama kita bisa jadi dipakai, wajah kita pun dipakai nih. Bener. Gitu. Seolah-olah itu kita, padahal kita sama sekali tidak pernah untuk membuat akun itu. Makanya ada satu orang keamanan digital bilang kalau Anda punya laptop atau Anda punya handphone, jangan sampai orang tahu password kita, password laptop maupun password handphone. Jadi maksudnya kita senantiasa harus selalu punya password, dan dalam 1 bulan sekali kita harus ganti password itu, karena begitu orang bisa masuk ke dalam perangkat yang kita miliki, dia bisa bikin akun sendiri atas nama kita dan dia bisa menyebarkan fitnah. Begitu polisi datang ngecek, ternyata akunnya dibuat lewat laptop kita, dibuat dari handphone kita nggak bisa ngelak, walaupun kita nggak pernah bikin, kecuali kalau begitu dicek dia bikinnya pakai laptop orang lain. Kita masih bisa bilang lah, itu bukan laptop saya, ini laptop saya yang tiap hari saya pakai. Tapi kalau dia bisa masuk ke laptop Anda, bisa masuk ke handphone yang kita miliki, dan dia bikin sesuatu dari perangkat kita, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mesti dihindari password yang gampang diakses 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tanggal lahir, alamat rumah gitu, jangan dipakai. Ulang tahun, jangan. Nama anak, usahakan password itu yang rumit, gabungan angka, karakter, dan huruf. Dan gitu. Anda harus ingat, kadang ada orang lupa karena terlampau rumit. Ya, ada juga ini. Kalau kita mau aman, kita siap-siap ribet. Kalau kita nggak mau ribet, kita nggak aman. Semua ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya. Kalau kita bikin password 1, 2, 3, 4, 5, simple, aman. Cepet. Cuman nggak aman. Nggak ribet tapi nggak aman. Atau punya pola, Bang. Pola, kalau pakai handphonenya pakai pola, itu kalau kita miringin handphonenya itu kan kelihatan polanya, Bang. Kelihatan ya. Jadi ini handphone gitu ya, kita pakai pola gitu. Nah, ketika orang mengakses tinggal gini aja, kelihatan jejak pola tangannya. Atau pakai pola password beda, misalkan hari ini huruf ganjil deh. 1, 3, 5, 7, 9.
dalam hitungan apa namanya kemungkinan itu bisa dilakukan oleh seseorang yang profesional untuk membobol itu. Lebih mudah ya ternyata. Lebih mudah. Kalau makanya jangan hanya angka saja, harus digabung dengan karakter. Dengan karakter ya. Misalkan Anda hobinya pemain bolanya Manchester United. Ya udah, Anda urut aja tuh pemain-pemain itu. Ya. Misalkan Anda sukanya sama Fernandes, Bruno, ya udah Bruno nomornya huruf. Ya. Jadi Anda tahu digabung. pokoknya kalau Anda lupa pokoknya nama pemain MU aja. Iya. Bruno, namanya nomor punggungnya. Gitu. Kan cuma Anda yang tahu. Ya, jangan posting juga kalau saya idola si ini Fernandes ini. Makanya jadi pemain MU aja kan ada 1 sampai 11 tuh kan 11 bulan tuh. Nanti diulang lagi yang pertama gitu. Karena ada social engineering namanya Bang. Jadi ada seorang yang hacker itu tidak hanya ada yang punya kemampuan untuk merekayasa atau merekayasa password tadi ya. Kemudian dia punya kemampuan untuk kebiasaan mengecek atau mengaudit kebiasaan tadi, termasuk pola-pola yang dilakukan dia, apa namanya? Misalkan kita lagi dialog nih, tiba-tiba saya jebak abang dengan sebuah pertanyaan yang ternyata itu adalah keyword yang bisa saya masuk ke akun abang. Oh gitu. Nah, abang suka bola nih tadi nih. Nih, saya menduga passwordnya Bang Gaib ini berhubungan dengan bola. Iya. Benar gak? Benar. Kan itu bagian dari social engineering. Jadi jebak terus hobinya apa sampai kemudian seorang hacker yang piawai itu bisa menebak. Bisa tahu ya. Ganti password Bang ya bentar lagi. Iya, kalian ganti password. Pemainnya aja Persija. Pemain padel. Devina Karamoy. Udah tahu. Oke. Informasi yang menyebutkan bahwa Jokowi minta rakyat patungan untuk membayar kereta api cepat Wush. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Kereta api cepat sudah dijamin oleh Presiden Prabowo. Tapi itu konsekuensi hukumnya dengan laporan dugaan sebelumnya kan Mahfud MD bilang masalah markup dan tidak konsisten ya apa waktu itu? Markup ya. Markup yang harusnya lebih murah tapi ternyata mahal. Apakah tidak lanjuti oleh KPK? Nah, KPK ternyata menindaklanjuti bagian yang lain. Kemarin KPK udah preskon menyatakan bahwa KPK akan tetap melanjutkan dugaan korupsi di kereta api cepat Wush, tapi soal pembebasan lahan. Nah, buat Anda yang kemarin jual lahan buat kereta api cepat, siap-siap malih, karena KPK udah mencium. Yang lebih mengerikan nih sebenarnya, KPK mengendus bahwa lahan yang dijual kepada pemerintah itu adalah lahan milik pemerintah. Ampun dah. Jawa Barat itu ya? Jawa Barat. Jadi lahan punya pemerintah diakui oleh orang tertentu, dijual kepada pemerintah dengan harga selangit. Makanya harga kereta cepat Wush harganya melambung tinggi. Bayangin tuh. Ngalahin harga kereta Arab Saudi gitu ya. Iya, yang ternyata lebih murah meskipun jaraknya jauh. Walaupun kita tidak bisa membandingkan karena di Saudi itu gurun ya. Gurun dan itu semua milik negara. Benar. Tapi kalau di Indonesia nih kabar dari KPK, lahannya punya negara. Tapi diakui milik pribadi, kemudian dijual kepada negara. Luar biasa. Luar biasa. Saya nggak habis pikir. Jadi Anda siap-siap nih ya, yang menjual maupun yang membeli, ya, perantara, makelar. Tuh kon. Hati-hati kon. Anda siap-siap. Dia orang Jawa Barat itu. Dia. Jawa Barat itu termasuk yang bangga dengan keberadaan Wush. Nggak pernah naik padahal. Oke. Selanjutnya video beredar. Ya. Fakta atau hoax bahwa makam keluarga kerajaan Arab Saudi itu beredar di masyarakat. Nah, ini fakta. Fakta ini. Fakta. Kenapa? Kalau mungkin kalau yang sudah pernah
ke Arab Saudi gitu ya, ke Mekah, ke Madinah atau ke Riyadh, itu mungkin sudah pernah melihat bagaimana makam di sana, bahkan makam sahabat, ulama pun gitu kan, itu diperlakukan sama. Tidak ada nisan atau tidak ada keramik atau apa, ditutup pakai gitu. Dikasih tirai atau dikasih kelambu, dikasih lampu, penerangan. Bener. Ada cuci AC-nya gitu ya. Cuci laundry. Atau ada kolam renang. Kemudian ada batu nisan nama dikaligrafikan, itu nggak ada. Nah, itu satu. Kedua, di video ini memang ada beberapa pohon ya. Itu tadi saya perhatikan ada beberapa pohon kalau dilihat di layar. Dan itu identik dengan memang pemakaman yang ada di Saudi, namanya Baqi. Bentar, tadi itu. Tapi memang di Arab Saudi itu Al-Qud di Riyadh. Nah, jadi kalau teman-teman yang pegang handphone atau yang pegang laptop, silahkan keywordnya pemakaman Al-Qud Riyadh, itu akan menuju ke sini langsung. Dan pemakaman itu luas banget bang. Tuh. Ya. Nah, kayak lapangan bola kali ya? Lebih nih. Kalau dilihat dari, dan sejarahnya ini memang pemakaman tua yang ada di Riyadh. Luas banget ya. Dan di sini mungkin memang seluas tanahnya Pak JK yang direbut sama mafia tanah ya. Bisa jadi. Di Makassar. Dan di sini tidak hanya raja ya, tidak hanya satu raja yang dimakamkan di sana, ada banyak. Di antara rajanya itu adalah Pangeran Abdul Aziz, Raja Faisal, King Faisal, Raja Abdul Aziz, apalagi nih? Itu semua walaupun raja, bener, makamnya sama aja tuh. Sama aja kayak gitu. Dan nggak ada nisan ya, cuman batu doang. Batu doang, nggak ada nama kaligrafi gitu kan. Terus biasanya dikasih kembang, bunga, itu nggak ada. Abdul Aziz bin apa gitu juga nggak ada. Nggak ada. Jadi terus gimana taunya tuh makamnya dia? Itu dia tuh. Ya. Jadi ada pemahaman dari teman-teman di Saudi Arabia. Mereka paham bahwa Rasulullah pernah boleh ziarah kubur. Ya, ziarah kubur ya. Tapi tujuannya untuk mengingat bahwa kita semua akan dikubur dan akan mati. Ya. Sementara untuk mendoakan bisa dilakukan di rumah usai atau di masjid ketika usai sholat. Ya. Ini kan soal kebiasaan. Sementara di Indonesia makam itu menjadi sesuatu yang sakral. Bahkan ada real estate makam di Indonesia yang harganya lebih mahal dari rumah RSS. Satu klaster 3 meter harganya bisa ratusan juta, dan itu fakta memang. Iya. Mungkin ada cuci AC di sana, cuci laundry. Jadi setiap berapa waktu ganti kafan. Gitu. Nah, jadi dan ziarah di Indonesia itu memang ziarahnya itu bawa bunga. Bawa bunga, makamnya itu indah sekali. Kalaupun nggak indah sekali, minimal dikasih kerikil, pembatas ya. Dikasih pembatas atau minimal dikasih rumput. Iya. Rumput yang hijau gitu, yang kayak di taman-taman gitu. Yes. Kemudian ada bunga buket gitu. Jadi kalau ziarah di menjelang Ramadan gitu, atau ziarah yang menjelang Natal dan Tahun Baru, itu menggunakan buket itu untuk ditaruh di situ, kemudian mereka berdoa di situ. Sementara kalau di Saudi Arabia, waktu kita ke sana, tidak ada orang yang berdoa kita. Bukan, maksudnya teman-teman dia pernah kan, kita di Baqi kalau nggak salah ya. Iya. Itu kan nggak ada namanya makam. Bener. Kita cuma lihat dari luar aja gitu. Termasuk yang di samping itu ya, Masjid Nabawi ya. Iya, Masjid Nabawi gitu. Jadi memang nggak ada namanya dan memang nggak ada orang berdoa di situ. Gitu. Ini soal cara aja sebenarnya. Iya. Berarti ini memang videonya beredar emang di sana langsung. Memang di sana, di Al-Qud itu. Jadi videonya ada pemakaman Al-Qud dan mirip sekali itu Bang tuh. Oh iya. Jadi tujuannya jenis pohonnya juga sama. Jadi tujuannya dia memang pengen kasih tahu aja ke publik. Iya, mencoba membandingkan, ada tulisannya Al-Qud juga. Jadi
bahkan seringkali sesuatu yang unik itu akan banyak menarik perhatian. Ini beredar di X ya, di Twitter, dan narasinya itu adalah makam keluarga kerajaan Saudi sangat sederhana sekali gitu ya. Lebih mewah pemakaman umum di Indonesia. Ya, di sana berarti tidak ada taman makam pahlawan Saudi ya, nggak ada ya berarti ya? Nah, itu dia tuh. Nggak ada seharusnya. Karena Abdul Aziz kan pahlawan sebenarnya. Iya, Abdul Aziz pahlawan, bahkan sahabat-sahabat juga pahlawan kan seharusnya. Iya. Tapi nggak ada taman pemakaman umum, taman makam pahlawan. Taman makam pahlawan sahabat-sahabat para tabiin dan tabiin itu nggak ada berarti ya? Syahid. Ya. Semua memang ketika meninggal bertemu di hadapan Sang Holik. Ya. Jabatan, pangkat, gaji, kedudukan itu nggak ada artinya. Benar. Semuanya sama aja. Ya. Bahkan ada juga kan yang makam komplek makam perang Uhud itu. Ya, ya. Di situ kan dipagerin kan, supaya nggak ada yang masukin orang kan. Itu sama sekali nggak ada nisannya. Udah campur aja, kalau nggak salah cuma ada beberapa nisan kan di dalam itu. Menandakan ada kuburan di sana. Iya. Memang ada yang bilang menghormati para pahlawan itu penting. Ya. Dengan membuat prasasti atau membuat sesuatu figura tanda mengenang perjuangan yang sudah mereka lakukan. Tapi ada juga yang bilang, tapi dia menambahkan, tapi yang lebih penting adalah melanjutkan apa yang menjadi perjuangan mereka. Gitu. Itu yang lebih penting sebenarnya. Sementara kita kadang itu cuma jadi seremoni aja. Benar. Sementara perjuangannya ya udah nggak dilanjutin. Perjuangan membebaskan Indonesia dari penjajah, membebaskan Indonesia dari kemiskinan, tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tidak menjadi antek asing, segala macam, itu bagian dari perjuangan mereka yang mungkin kita udah lupa. Nah, kalau di Arab Saudi walaupun kuburannya seperti itu, sejarahnya tercatat dengan rapi kan. Benar. Jadi nggak perlu gedung yang mewah ya. Mewah untuk kubur. Saya kemarin sempat mampir ke pasar. Namanya pasar apa? Yang di Jeddah terkenal. Saya nggak hafal jadi. Apa kan namanya kan? Kon, apa pasar Jeddah kon? Yang terkenal pasar di Jeddah. Kok lupa ya itu? Pasar Balad. Al Balad. Ya. Google. Al Balad itu Nil, itu sebuah pasar. Ya. Kira-kira pasar impres gitu. Tapi dikelola bukan oleh PD Pasar Jaya. Ya udah pasti dong PD Pasar Jaya di Jakarta. Tapi bukan dikelola oleh BUMN sana. Iya. Dikelola oleh Ministry of Education and Culture. Pendidikan dan kebudayaan. Jadi pasar di sana bener-bener dijadiin tempat arkeologi, kayak jadi sesuatu yang berharga, tapi tetap dia jualannya barang-barang yang sekarang. Ya. Tapi pasar itu bener-bener ditata dengan rapi. Kiosnya kalau mau dipugar harus sesuai dengan kios yang lama. Gayanya semua sama. Kalau nggak boleh ada yang lebih mentereng dari yang lainnya. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Batu-batunya semua jalannya gitu. Dan mobil nggak bisa parkir di sana. Kita mau muterin pasar itu jalan kaki. Mau kemana pun sejauhnya kita. Kafe ada di sana. Cuman kafenya pun bentuknya memang sesuai dengan ukurannya. Nggak bisa sembarangan. Jadi mobil parkir di ujung, kita jalan kaki sampai dalam, mau beli karpet, beli apa gitu. Beli apa bang? Ada deh. Beli wangi-wangian. Oke. Video ini ada di mana nih? Alkut. Di Twitter ya, di X ya? Dia di X. Ini ada diposting oleh akun @sukoco. Oke. Video makam keluarga kerajaan Arab Saudi beredar di X, kita nyatakan fakta. Oke. Fakta. Silakan kalian bikin fakta. Lanjut.
Fakta atau hoax? Anggota DPR Misbakun sebut tidak ada orang meninggal karena rokok. Nah, ini rame ya. Ini seru. Ini rame ini banget. Saya juga sempat dengar dan orang pada ngasih komen. Yes. Pakar kesehatan, orang yang suka merokok, orang yang anti rokok semua komen. Jadi memang Bapak akuntan Bapak Misbahun yang latar belakangnya akuntan dan ini, pengusaha ini, kalau komentari masalah kesehatan kasih ke pakar kesehatan aja gitu. Karena memang kalau dihitung secara akuntansi, hitungannya kan kelar ya, 1 + 1 ya 2 gitu kan kalau berdasarkan hitungan mungkin akuntansi. Maksudnya Pak Bakun ini orang ngerokok gitu. Langsung mati. Begitu ngerokok, 1 isep, 2 isep, 8 isep langsung meninggal. Itu kan cara-cara yang matematis banget ya. Itu ya bukan seperti itu. Karena kan rokok bagaimanapun itu adalah zat di luar kimia yang kemudian masukkan ke dalam tubuh. Dan memang diagnosa dokter ini, saya coba beberapa dokter yang melakukan dibang duluan ya, bilang memang tidak bisa seorang pembalap balapan dia meninggal karena balapan gitu. Nggak ada katanya. Dokter pasti akan membuat si A meninggal karena kepalanya kebentur aspal. Ya. Nah, lagi balapan. lagi balapan. Jadi nggak ada. Begitu juga dengan merokok, nggak ada yang meninggal karena merokok meninggal ya, emang nggak ada gitu. Tapi rokok itu memicu banyak penyakit yang berbahaya, yang bisa itu meningkatkan risiko keselamatan jiwanya. Di bungkus rokok itu sudah ada peringatan. Ada peringatan. Berarti bungkus rokok itu tidak valid. Kalau menurut pernyataan Pak Misbakun itu. Iya. Merokok menyebabkan impotensi. Itu yang pernah diingat sama Furkon ya. Furkon. Jadi nggak ngerokok karena takut impoten. Iya. Impotensi, hipertensi, penyakit paru, jantung, apalagi itu ya. Dan lain-lain lah ya. Dan rokok membunuhmu. Dan bilangnya rokok membunuhmu. Nggak valid berarti. Nggak valid. Kalau menurut Pak Misbakun. Jadi tolong dihapus ya. Jadi memang kalau misalkan ya serahkanlah semua hal kepada ahlinya jika mau mengomentari ini. Apalagi sebagai anggota DPR ya, harus. Pak Misbakun ini ketua komisi 11. Ketua komisi Keuangan dan Perbankan. Benar. Dan ini kenapa kemudian ini ramai jadi sorotan publik? Karena ini kasihan ibu-ibu yang mengingatkan anaknya jangan ngerokok, nak. Kata Pak Misbakun nggak mati, Bu. Ibu salah paham. Selama ini ibu sudah dicekoki informasi yang salah. Nah, bahaya kan. Rokok itu menyehatkan. Tanya Pak Misbakun. Tanya Ketua Komisi DPR. Komisi 11 DPR dari DPP Partai Golkar. Jadi akhirnya Anda jadi bulan-bulanan, Misbakun jadi bulan-bulanan di Nah, sekarang itu yang paling penting, kalau kualitas anggota DPR kita seperti ini hanya pro industri rokok. Kan kasihan. Iya, bener. Anak-anak kita yang kemudian direcoki dengan informasi seperti ini. Hak dasar dalam artikel human right, hak asasi manusia adalah hak untuk hidup sehat. Tidak ada hak untuk merokok. Itu lebih tinggi dari nilainya daripada kemudian hak untuk merokok. Kalau Anda merokok, asapnya kalau ditelan sendiri nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi asapnya itu akan membunuh orang di sekitar Anda. Itu membuktikan banyak penelitian kok itu. Kalau menurut saya pernyataan Pak Misbakun ini bukan cuma blunder. Ini pernyataan yang mengerikan sebenarnya. Kenapa mengerikan, Pak? Karena dia itu akan menginfluence banyak orang. Nah, itu tuh. Anak muda, anak-anak, bahwa rokok itu tidak membuat mati kok. Yang buat mati itu penyakit. Akhirnya kan begitu. Iya. Bahwa penyakit itu asal dari mana? Bisa dari gula, bisa dari rokok, bisa dari mana aja itu. Padahal kita semua yakin, para dokter, kenapa rokok itu dicantumkan kehati-hatian di depan bungkusnya? Karena memang itu berdasarkan penelitian. Kalau tidak berdasarkan penelitian, nggak mungkin tuh
konsumen produsen tuh mau dicantumin. Nggak mungkin. Mereka akan bilang rokok ini rokok sehat. Kalau ngerokok, pikiran jadi tenang, hidup saya jadi nyaman, tenaga kita bertambah. Nah, kalau dia juga menyatakan oke, ya udah masukin, memang rokok itu berbahaya, artinya mereka setuju dan diserahkan pilihannya kepada konsumen. Anda kalau mau merokok tidak sehat, ya silakan merokok. Kalau Anda pengen sehat, Anda tidak merokok. Itu kan pilihan ya. Ya, benar. Begitu anggota DPR menyatakan ini, seolah-olah nggak apa-apa merokok itu. Semua informasi tentang rokok itu membunuhmu itu semua informasi. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya gitu. Saya agak kesel juga sebenarnya membaca ini. Gitu. Saya tidak, maksudnya orang yang mau merokok silahkan aja. Ya, itu hak asasi juga kan. Enggak, bukan asasi. Bukan. Hak asasi kita itu hak pribadi dia. Ya, hak pribadi ya. Hak hak asasi pribadi. enggak. Itu hak pribadi dia. Tapi jangan ada yang bilang bahwa merokok itu tidak berbahaya. Itu loh yang bahkan ada seorang saya pernah dengar wawancara anak pengusaha rokok ya. Kenapa Anda tidak merokok? Ya karena rokok tidak bagus buat kesehatan. Ya, ya. Tapi dia memproduksi rokok. Artinya apa? Artinya ya orang yang bikin aja sadar bahwa rokok itu tidak baik buat kesehatan. Nah jadi Pak Misbakun ini ngomong gini mewakili siapa nih? Kalau dari narasinya seolah itu dari industri rokoknya gitu kan. Nah, kan dia anggota DPR, dipilih rakyat, bukan dipilih industri rokok. Ya nggak tahu, mungkin ada ada apa gitu kan. Kenapa kemudian Pak Misbakun belain industri, bukan belain kami yang jadi korban rokok. Dia konteksnya gitu. Apa sih ngomong begitu? Di dalam acara apa ya? Ini saya juga belum. Kalau nggak salah di acara Kadin, terkait 1 tahun pemerintahan, di acara Kadin di pemerintahan mengkomentari 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dulu Pak Misbakun ini sebenarnya anggota DPR dari PKS. PKS ya. Kemudian ada kasus apa gitu ya? Ada kasus kemudian pindah loncat ke Golkar. Padahal dari Jawa Tengah ya. Jawa Timur, Pasuruan dia kan. Pasuruan ya. Memang Pasuruan itu Jawa Timur itu banyak industri tembakau. Iya, Nah, satu lagi itu yang banyak seolah-olah merokok itu adalah kita membela petani. Padahal data aja menyebutkan impor tembakau kita itu trennya naik terus, Bang. Impor tembakau. Bukannya Jadi, dari produksi kita tembakau itu. Jadi memang perokok itu membela petani, iya. Tapi petani dari Cina, petani dari Amerika gitu, karena ada tembakau kita yang impor. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Buka-bukaan aja industri itu. Berani nggak? Gitu. Berapa jumlah tembakau yang mereka impor? Ya. Dan berapa jumlah tembakau yang mereka produksi dari petani Indonesia? Iya, makanya petani tembakau kita itu nggak sejahtera. Karena apa? Karena ketika harga lagi tinggi, mereka industri memutuskan untuk impor. Nah, ini yang kemudian membuat petani juga, wah, ketika harga naik nih, udah tenang-tenang nih. Aku pernah liputan juga, Bang, ke sentra tembakau itu. Nah, ketika harga mereka baru panen, ketika panen ya, harga langsung turun. Kenapa turun, Bang? Tiba-tiba ada tembakau baru masuk ke wilayah kita, harga langsung turun. Permainan tengkulak dan lain-lain itu. Itu sama kayak produksi baja tuh ya. Produksi baja Indonesia tiba-tiba harganya anjlok. Banyak perusahaan tutup karena banyak baja impor dari Cina berdatangan. Itu yang terjadi dan itu fakta. Ya, itu juga yang terjadi di industri tembakau. Makanya harga, bahkan dapat cerita, Bang, harga tembakau 2008, Bang, katanya, dengan harga tembakau sekarang itu sama katanya. Nggak naik-naik. Ya, nilainya itu ketika dia beliin sesuatu itu hampir sama. Hampir sama ya. Nah, itu yang sementara harga cukai naik, semuanya naik, pendapatan industri rokok untung terus gitu ya. Ya, kita dapat cukai sih memang. Tapi kita mesti ingat bahwa BPJS itu masih subsidi oleh negara. Ya, penyakit yang banyak itu penyakit yang disebabkan salah satunya oleh rokok. Memang bukan rokoknya yang membunuh, bukan. Jantung, paru-paru. Ya. Orang kalau udah paru-paru nih, itu bisa nyebar kemana-mana. Jadi ini komplikasi, memang tidak bisa disederhanakan.
Ya, gitu. Jadi penting ini. Makanya kita luruskan nih misbahun ya. Jadi ini kita luruskan ya. Ini kita lebih ke luruskan bahwa fakta misbahun memang ngomong seperti itu. Iya, itu logika sederhana, rokok tidak bisa membunuh langsung itu iya gitu. Memang. Tapi bahwa rokok menyebabkan berbagai macam penyakit yang berujung pada kematian itu adalah fakta. Itu fakta ya. Misalnya dibilang ada tuh ada menteri pendidikan kita zaman dulu ngerokok baru mati umur 75 tahun. Atau kita ajak nih Pak Misbahun ini pergi ke Poli Paru kali ya. Aku pernah liputan sana Bang, ke Poli Paru. Ya. Dan wawancara beberapa pasien gitu ya. Karena merokok ada yang bolong cerita gitu ya. Nah, kayaknya Pak Misbahun perlu main ke Poli Paru di rumah sakit rujukan BPJS kayaknya nih. Biar dia dapat cerita langsung. Cerita langsung bahwasannya pasien-pasien paru kita itu mayoritas itu perokok. Ya. Silakan interview, tanya dokter-dokternya paru itu langsung. Jadi ya ada kakek saya ngomong begini, Mas, memang merokok tidak serta-merta membuat orang langsung meninggal. Ya. Tapi dia mengurangi kualitas hidup orang. Nah, yang tadinya bisa di usia 50 sampai 80 dia masih produktif. Tapi gara-gara dia merokok, mungkin dia hidupnya lama, tapi nggak berarti. Karena dia sakit-sakitan. Tanggungan anaknya nanti. Tanggungan istrinya. Tidak menghasilkan tapi nyusahin. Ya. Membebani. Makin tua penyakitnya makin kronis. Mau pipis dianterin, mau makan disuapin, nggak bisa bangun karena merokok. Jadi nyusahin. Jadi kualitas hidup itu juga penting. Mungkin umurnya panjang, tapi nggak berdaya. Itu yang mesti digarisbawahi. Karena ucapan dari anggota DPR ini sangat membahayakan generasi muda yang memang faktanya sekarang rokok itu udah jadi bagian dari gaya hidup. Itu yang kita sesalkan sebenarnya. Padahal itu bukan produk normal ya. Itu bukan produk normal. Gaya hidup itu membaca, itu gaya hidup. Tepat waktu, itu gaya hidup. Tapi kalau merokok itu bukan gaya hidup. Nah makanya dikenakan cukai karena ini produk ini harus dikurangi konsumsinya. Ya. Gitu. Dikenakan cukai supaya dia harganya nggak terjangkau. Malah cukainya nggak dinaikin. Menterinya Bang Asnil itu. Temannya Bang Gaib itu. Oke, itu ya. Ya. Anggota DPR Misbahun sebut tidak ada orang meninggal karena rokok. Itu fakta, dia bilang begitu. Tapi soal orang itu tidak meninggal karena rokok ini mesti kita luruskan. Karena tidak benar seperti itu. Oke Bang. Sip, terima kasih Bang. Sekian 6 informasi yang sudah kita bahas. Minggu depan kita akan bahas lagi. Memang melelahkan, tapi ini yang bisa kita lakukan untuk meluruskan informasi yang sesat yang beredar di sosial media maupun di handphone yang Anda miliki. Kalau Anda suka dengan konten kami, Anda likes, Anda share, Anda komentari yang positif, dan Anda forward ke sahabat-sahabat Anda yang juga mempunyai semangat dan value yang sama dengan kami, bahwa informasi harus fakta dan benar disampaikan kepada masyarakat. Hoax bukan cuma menghancurkan, tapi juga hoax membunuh otak maupun logika kita sebagai manusia. Saya Paulus Sigit bersama Bang Asnil Amri ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Musik.